Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Di bulan 4 akhir ini, masih bulan Ramadan, sudah saatnya untuk panen porang, lur, karena porang memang sudah dorman alami. Jadi sudah dorman alami atau sudah bersih seperti ini, memang sudah waktunya untuk dipanen, sudah bisa untuk dipanen. Sudah kering, dan usahakan kalau jual porang, lur, itu yang bersih. Jadi material-material tanah itu harus dibersihkan, terutama daerah yang lubangan seperti ini. Ini harus bersih dari tanah, karena kalau tidak bersih dari tanah, otomatis memengaruhi repaksi atau mengurangi potongan, lur. Karena potongan bisa juga sampai ada yang R1, R3, R7, bahkan ada yang R10. Itu maksudnya potongan untuk porang itu sendiri, karena kualitas umbi biasanya seperti itu. Dan karena kadar air yang masih tinggi, maka potongan itu juga memengaruhi nanti ketika dijual. Dan kotoran juga memengaruhi, lur. Kotoran memengaruhi. Kalau terlalu kotor, otomatis ya mau tidak mau ya potongannya lumayan. Tapi kalau bersih, kalau di area Madiun seperti ini, biasanya itu satu sak seperti ini, satu gelangsing seperti ini, potongannya 1 kilo biasanya, 1 kilo, dan ini bobotnya 60 up biasanya. Kalau gelangsingnya atau kantongnya ini agak gede, bahkan bisa 80 plus. Tapi kalau 50 jelas lebih gitu. Karena porang ini bobotnya seperti batu, lur, kayak nimbang watu. Jadi untuk dulur-dulur yang sekiranya baru panen pertama kali, usahakan yang bersih, karena kalau bersih siapapun yang beli pasti juga seneng, dan siapapun yang beli pasti nggak ada komplain, dan bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Dan usahakan ketika panen itu ketika musimnya nggak hujan, maksudnya nggak hujan, jadi material tanah nggak terlalu banyak. Kalau seperti ini sudah bagus lah, tanahnya sudah nggak ikut. Jadi untuk dulur-dulur yang rencana mau dipanen, usahakan sudah dorman sempurna, bahkan sudah tidak ada pohonnya. Dan kalau sudah tanahnya kering, otomatis ya. Dan ada sebagian pengepul maupun pabrikan itu untuk mengontrol kontrol quality umbi, itu biasanya cenderung minta pakai sak gelangsing yang wadah berambang itu, yang terancang. Karena kalau yang terancang itu kan sirkulasi udaranya bisa bebas, dan cenderung kalau ada kotorannya terlihat. Tetapi kalau daerah-daerah yang sudah bisa dipercaya, itu nggak ada masalah walaupun pakai gelangsing bekas wadah pupuk seperti ini. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat mawon untuk panen porang. Jadi pertanyaannya, poh, hari ini berapa, poh? Sekarang di tempat kami harganya di tingkat petani 8.500, lur, 8.500. Di tingkat pengepul biasanya ada sepeleng Rp200, jadi 8788.
Terus bahkan sekarang harga bersaing karena ada persaingan pasar juga, yang mana persaingan pasar itu adalah antara pengrajin chip kering matahari ataupun kering open dan juga perusahaan-perusahaan. Jadi di situ ada persaingan berebut barang seperti itu, dan karena berebut barang otomatis ya makin bagus untuk petani. Ada nilai tawar, di harga, dan kalau semakin banyak yang beli, kemanapun jurusannya, kemanapun ekspornya, itu malah makin bagus. Baik itu jurusan kering matahari, kering open, maupun perusahaan-perusahaan besar atau pabrikan seperti itu. Jadi petani bisa menentukan dijual kemana monggo. Kalau bisa ya yang repaksinya rendah lur. Jadi kadangkala di dalam dunia market itu bahkan ada yang dengar berani beli harga 9.000, tetapi repaksi atau R-nya itu tinggi, R-nya 7, ada yang R-nya 8. Itu sama juga, lebih bagus 8,5 tapi R3 gitu loh. Dan biasanya koma dari timbangan tersebut biasanya hilang. Potong satu glangsing 1 kilo, koma hilang itu sudah bagus lah. Karena walau bagaimana porang ini juga susut lor. Jadi porang itu susut dalam nginep 2 malam gitu saja, susutnya sudah luar biasa. Apalagi kalau dapat dari petani seperti ini, karena kita kontrol quality, ditumpahkan atau dikeluarkan dari wadahnya, terus nanti dimasukkan lagi, itu biasanya cenderung juga susut. Jadi tetapi kalau barangnya sudah bagus, kontrol kualitinya sudah bagus, saya pikir saling percaya. Jadi makanya kami mengedukasi petani agar menjual dagangannya itu jangan asal-asalan. Jadi menjual porangnya itu dalam keadaan bersih. Kalau bersih, siapapun yang beli pasti ya suka. Dan juga menghindari susut yang terlalu tinggi dan repaksi nggak terlalu tinggi. Dan sebagian calon petani itu kurang paham akan repaksi. Jadi repaksi di dunia pertanian itu umum, atau repaksi itu juga tergantung kesepakatan bersama antara penjual pembeli seperti itu. Jadi repaksi berapapun juga nggak masalah, karena kalau kita mengacu pada mutu dan kualitas itu juga ini satu biji saja bisa 6,45. Jadi satu biji 6,45 lor. Jadi satu biji saja bisa 6,45. Kalau yang ini berapa? Wow, ini 7 kilo. Yang ini 7 kilo, yang itu 645. Jadi untuk dulur-dulur yang masih ragu tanam porang, porang itu kalau 3 musim bisa juga mencapai segini. Ini bibitnya katak. Kalau bibit umbi cenderung cuma pembesaran lor. Tetapi katak 3 musim sudah bisa mencapai bobot 7,10. Ini sengaja yang agak gede memang kita sendirikan, dan biasanya saya kontrol quality susutnya di sini. Jadi ini dalam kemarin itu yang ini sudah hampir 2 minggu, kemarin 8 kilo
kurang 5, 7,95. Sekarang tinggal 7,10. Jadi hal semacam ini penyusutan itu wajar di dalam dunia porang. Jadi kalau usaha menjadi pengebol otomatis kudu main cepet lor. Terkecuali dikeringkan. Jadi mau dikeringkan kering matahari atau mau dilempar langsung keadaan basah, itu tergantung sikon, situasi dan kondisi pasar. Kalau barang dari petani sudah mulai banyak dan membludak, otomatis kita langsung lempar keadaan basah. Tetapi kalau enggak terlalu membludak, maka kami keringkan sendiri seperti itu. Karena termasuk juga jagani susut itu tadi. Karena semakin susut juga mempengaruhi di hasil lur. Hasil kita juga akan berkurang. Karena katakanlah satu glangsing susut 2 kilo saja, otomatis 2 kilo kali 8.500 di modal sudah 17.000 gitu loh. Jadi kalau bisa ya petani itu menyuguhkan jual itu dalam keadaan bersih, walaupun tidak dicuci tetapi kotorannya lumrah lah gitu loh. Jadi enggak terlalu kotor sama sekali, apalagi direkayasa di bekas lubangannya itu dikasih tambah material tanah, itu malah kurang bijak. Begitu dulur-dulur, semoga dulur-dulur juga saling menguntungkan antara pedagang dan petani, karena kita harus berkesinambungan antara pedagang dan petani, karena ada petani harus membutuhkan pedagang, ada pedagang juga membutuhkan petani. Dua-duanya harus sinkron. Syukur iso seduluran, apalagi kalau menjadi petani plus pedagang, itu juga sah-sah mawon. Begitu dulur dari kawasan Madiun PPC School, saya Martono Purang Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi musim mudik. Walaupun dilarang mudik, semoga Indonesia tetap sehat selalu dan aman selalu, dan kita semua diberkati, dan kita semua selalu dalam berkah porang. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.